Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya, dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Lindawati Nimai. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 60 ayat 15-22. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang bersama dengan kami dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Kini kami akan kembali merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami sudah terbuka untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Yesaya 60 ayat 15-22. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk kuperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya hari ke hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, ingatkah kita pada waktu kita masih kecil, ketika tiba-tiba lampu mati, lalu apa yang kita rasakan? Gelagapan, tak tahu apa yang harus kita lakukan. Khawatir, ada ini atau ada itu. Khawatir, nabrak atau kejedot. Beberapa kita mungkin takut ada makhluk lain yang menyeramkan yang mungkin tiba-tiba akan muncul. Ataukah setelah beberapa saat itu, kita akan menjadi merasa tidak berdaya. Tubuh menjadi lemah, kaku. Atau juga kemudian air mata mulai menetes karena khawatir, takut dan sedih bercampur menjadi satu. Kini sahabat, coba bayangkanlah jika pada saat itu lalu kita mendengar suara. Oke, tak apa-apa anakku, ada papa di sini. Lalu tangan papa yang kuat merangkul, lalu menggandeng dan menuntun kita ke tempat yang menenangkan, kursi atau kasur, sehingga kita bisa duduk dan menjadi tenang. Sahabat, mengapa kita menjadi tenang saat itu? Walau lampu mungkin belum menyala ya. Karena apa? Karena ada papa. Papaku tahu segalanya, pikir kita. Ia tak akan meninggalkanku sendirian di tempat gelap itu.
Ia akan mengerjakan dan memperbaiki semuanya. Karena Ia jauh lebih kuat, lebih pandai, dan melebihi apapun. Aku menjadi kuat dan tenang. Itulah yang disampaikan sahabat oleh bacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa kita diminta untuk tetap beriman kepadanya, Bapa kita. Karena Dialah Sang Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Dia, Sang Penguasa dan Pemilik segalanya, akan menopang dan memulihkan kita dari berbagai macam keluh kesah dan kesengsaraan yang kita alami di dunia ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan dan mengubahkan segala yang rusak, hilang, hancur, dan sebagainya. Dengan segala yang nilainya melebihi semua itu dan bahkan tidak terduga. Yang dibutuhkan dari kita adalah tetap beriman dan tetap melekat kepada Sang Pokok kehidupan itu. Kita yakin Allah Bapa kita akan menyertai kita. Sahabat Kristus, ungkapan syukur hadir dari setiap orang yang bersandar kepadanya. Selama kita bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri kita kepadanya, membiarkan Tuhan Allah menuntun kita, kitalah yang akan melihat, kita yang akan memiliki sang terang hidup itu. Kata Yohanes 8 ayat 2, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan berjalan bersama Dia Sang Terang Hidup, kita percaya bahwa segala yang lama dan buruk diubahkan, diperbaharui, dan bahkan diganti dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Apakah sahabat mau bersandar terus kepada Tuhan? Apakah sahabat mau melihat bagaimana Tuhan Allah memberi jalan dan pertolongan dengan caranya, ya? Bukankah hati kita, bukalah hati kita pada karya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dan sahabat, marilah kita merendahkan diri, juga menyerahkan diri kepada Tuhan Allah kita. Karena kita yang kecil ini sebenarnya ada dalam kebesaran dan kuasanya. Oleh karena itu, jangan goyah, jangan menjauh dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita kenal itu. Biarkan Dia melaksanakan kehendak-Nya di dalam diri kita sesuai dengan kebesarannya. Dan kita tetaplah setia dan berjalan bersama Dia. Lalu lihatlah, sadarilah, bukalah mata hati kita juga. Betapa besar karya dan berkat Tuhan yang terjadi di sekeliling kita. Teruslah kita berdoa untuk berterima kasih atas keselamatan, atas anugerah keselamatan dalam iman kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Mohonlah selalu kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita, melihat karya dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berterima kasihlah atas setiap orang yang ada dalam lingkaran hidup kita, yang terdekat maupun yang terjauh sekalipun, yang telah menjadi tangan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dan berdoalah juga agar mereka selalu diberi hikmat, diberi berkat dan kekuatan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka pula. Dan pujilah Tuhan Allah, Sang Penguasa kehidupan ini. Mari kita sambut selalu karya dan berkat Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.